Sebelum novel pertamanya keluar, tak banyak orang yang tahu kalau Di telah sering menulis. Baru pada tahun 2001, bakat menulis Dewi Lestari diakui banyak orang. Di meluncurkan novel pertamanya, Supernova, Ksatria, Putri dan Bintang Jatuh. Novelnya begitu sensasional dan terjual 12.000 eksemplar dalam tempo 35 hari. Supernova Jilid 1 ini kini terjual lebih dari 75.000 eksemplar. Di tahun 2006, Di memberi kejutan lewat karyanya Filosofi Kopi, sebuah kumpulan cerita dan prosa satu dekade. Tulisan-tulisan Dewi dari tahun 95 hingga 2005 menjadi isi buku ini. Setiap hari tak tega. Energi menulis Di Lestari tidak pernah berhenti. Di tahun 2008, sebuah karya yang berbeda ia persembahkan untuk pembacanya. Sebuah buku berjudul Recto Verso. Kali ini Di memadukan fiksi dan musik. 11 cerita pendek dan 11 lagu yang bisa dinikmati secara terpisah maupun bersama-sama. Selang 1 tahun, tepatnya tahun 2009, Di kembali menerbitkan sebuah novel berjudul Perahu Kertas dan disusul dengan kelahiran Madre, yaitu sebuah kumpulan prosa dan puisi pada tahun 2011. Dan dalam setiap karyanya, Di selalu menghadirkan kejutan-kejutan baru, seperti ketika ia kembali hadir pada tahun 2012 dengan lanjutan serial Supernova episode Partikel. Tulisan-tulisan Di memang tidak bisa diremehkan. Ia bukan sekedar selebritis yang ikut-ikutan menulis. Selain beberapa karyanya memperoleh tempat di dunia sastra, dunia film pun membuka layarnya lebar-lebar untuk karyanya. Pada tahun 2012, Perahu Kertas diangkat ke layar lebar. Berlanjut ke tahun ini, kisah cinta yang tak terucap dari Recto Verso menjadi tontonan di berbagai bioskop tanah air. Karya Dewi lainnya yang juga difilmkan adalah Madre, yang juga berhasil memukau pecinta film nasional. Silakan kau adu, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Ini tentu saja buku yang pertama yang ditulis ya, Supernova. Nah, sekarang sampulnya juga sampul lama. Ini masih Ksatria, Putri dan Bintang Jatuh. Sekarang sudah yang keempat ya, Partikel. Saya sudah baca, itu luar biasa bagus ya. Yang saya ingin tahu ini, walaupun Di kan dari kecil katanya suka menulis ya, apa sebenarnya yang terjadi sehingga melahirkan tiba-tiba sebuah karya yang isinya juga mungkin beda dari apa yang Di telah tulis selama itu? Bisa dibilang ada satu kejadian sih memang yang memicu aku menulis Supernova, yaitu kira-kira pas umur 22 tahun sesuatu terjadi yang mana bisa dibilang mungkin epiphany, atau ya dulu rasanya kayak I'm awakened. Sekarang maybe it's just a small awakening. Tapi saat itu aku jadi punya pemahaman sekaligus keingintahuan yang sangat besar terhadap hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan agama, sesuatu yang barangkali sekarang kita sebut spiritualitas gitu. Dan pencerahan itu pada saat itu usianya 22 tahun. 22 tahun. Nah, sebelumnya mungkin sampai saat umur 20 tahun itu pengaruh mungkin ajaran atau kepercayaan dan lain sebagainya yang ditularkan oleh orang tua itu menjadi pilar-pilar yang merupakan pegangan di selama itu. Iya. Sampai Sampai kemudian Mama meninggal. Mama meninggal waktu aku masih kuliah tingkat 2. Dan saat itu pilar yang selama ini menopang kami sebagai keluarga bukan cuma dari soal religi saja, tapi Mama itu bisa dibilang manusia super ya pada saat itu aku melihatnya gitu. So ketika Mama nggak ada, aku mulai oke, saya harus ngapain ya sekarang gitu. Ini 20 tahun waktu itu Iya, 20 atau 21 ya. Kayak 20 akhir. Dan akhirnya disitulah saya kemudian mulai melakukan eksplorasi sendiri gitu. Kita fokus ke Supernova karena ya terus terang ini buku ini sudah merupakan bagian yang sangat penting di sastra Indonesia dan bahkan sudah diterjemahkan
ke dalam bahasa Inggris ya. Tapi kita masih Boleh dong, kita ngobrol sini aja duduk lebih santai ke- ya. Silakan. Nah, di buku-buku di Lestari khususnya yang Supernova ini itu banyak sekali elemen yang dianggap mungkin topik-topik yang serius, tapi karena kemasannya dan cara menulisnya itu begitu memikat sehingga sangat aksesibel bagi pembacanya, khususnya mengenai hal-hal yang sifatnya ilmiah. Nah, ketertarikan terhadap elemen ini datang setelah pencerahan itu terjadi, atau memang dari dulu ada keinginan mengeksplorasi hal-hal yang di luar dunia? Kayaknya bisa dibilang bahan dasarnya sudah ada, tapi itu semakin teramplifikasi ketika saya sudah mulai melakukan ya penelusuran spiritual gitu. Karena memang ketika digali, makin digali, kelihatannya semua itu memang interconnected, segalanya itu terhubung gitu loh. Di luar dari bungkusannya, sesuatu yang diungkapkan di Supernova atau mungkin sesuatu yang menjadi benang merah dalam semua karya saya adalah sebuah tanda tanya besar tentang siapa sih diri kita. Kita lahir di bumi ini tuh mau ngapain sih gitu. Dan sekarang tinggal dia dikemas untuk siapa dan bagaimana. Tapi menurut saya sesuatu yang universal itu akan mampu menggelitik siapapun gitu.